apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang terduga pelaku pencurian peralatan menara atau tower perusahaan telekomunikasi ditemukan tewas di dasar jurang Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah. Presiden Prabowo Subianto akan merampungkan polemik kepemilikan 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dalam waktu dekat. Menikmati gurihnya bubur pedas ayam pakis khas suku Melayu yang lezat. Seorang terduga pelaku pencurian peralatan menara atau tower milik salah satu perusahaan telekomunikasi ditemukan tewas di dasar jurang sedalam 50 meter. Diduga ia nekat melompat untuk menghindari sergapan warga. Polisi dan petugas dari Basarnas Sibolga mengevakuasi jasad seorang terduga pelaku pencurian peralatan menara atau tower milik salah satu perusahaan telekomunikasi dari dasar jurang. Jasad tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Menurut warga, pelaku nekat melompat karena takut ditangkap warga usai kepergok mencuri peralatan tower di Desa Bonandolo, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah bersama 4 pelaku lainnya. Pencurian diduga dilakukan oleh 5 orang pada Senin dini hari di Desa Bonandolo, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada saat itu 2 orang pelaku dibekuk warga dan langsung diserahkan ke Polsek Pandan. 3 pelaku lainnya kabur dengan mengendarai mobil ke arah kota Sibolga, sedangkan seorang lainnya kabur ke dalam hutan. Meski kabur, warga terus memburu kawanan pencuri tersebut. Saat melintas di kawasan Batu Lobang, mobil pelaku berhasil dihadang polisi yang dibantu warga. Karena terkepung warga, 2 orang pelaku yang ada di dalam mobil langsung melompat ke dalam jurang agar tidak tertangkap. 1 pelaku akhirnya ditemukan tewas di dasar jurang dengan luka di bagian kepala. Alasan orang itu terjun kenapa ceritanya, Bang? Mobil kan diberhentikan di sini, tempat polisi. Jadi aku lompat lawannya ke sini 2. Berapa orang yang lompat, Bang? 2 sini. Udah, yang ketangkap berapa orang, Bang? 2. 2. Yang 3 lagi, Bang? Pindah. Ketangkapnya gara-gara apa, Bang? Cara mencuri toilet. Mencuri tower, Bang. Itu aja yang Kejadiannya, Bang, kejadiannya jam berapa, Bang? nggak tahu itu soal jamnya. Petugas masih melakukan penyidikan dan memburu 2 pelaku lainnya yang kabur. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Tengah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait membuka Munas 1 Pemuda Batak Bersatu 2025 di Kota Bogor, Jawa Barat. Ia berharap pemuda Batak bisa menjaga kerukunan serta hadir membantu masyarakat. Disambut dengan tarian penyambutan Batak Lima Pua, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menghadiri Munas 1 Pemuda Batak Bersatu 2025 di sebuah hotel di Kota Bogor Jumat sore. Dengan membunyikan alat musik godang secara simbolis, ia membuka acara yang dihadiri oleh ratusan perwakilan suku Batak dari 27 provinsi serta dari luar negeri. Acara ini diharapkan menjadi momentum untuk mengingatkan para peserta untuk bersama-sama dengan suku lainnya di Indonesia menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiprah pemuda Batak Bersatu yang selama ini fokus dalam kegiatan sosial diharapkan tetap dipertahankan dalam membantu masyarakat. Saya pikir value baik orang Batak itu tolong menjaga, tolong dipertahankan dengan simpatik, dan juga di sini saya minta dipikirkan program-program yang bisa
memajukan warga dan anggota PBB dan juga dengan masyarakat. Karena organisasi itu makin dicintai kalau dia makin dipercaya dan bermanfaat bagi anggotanya dan juga bagi rakyat Indonesia. Batak Bersatu hadir di tengah-tengah masyarakat itu tentunya dengan kegiatan sosial. Ya, kita hadir pada saat orang sedang kesulitan dan terutama pemuda Batak Bersatu itu hadir di tengah-tengah orang kedukaan. Dan kegiatan-kegiatan lain pemuda Batak Bersatu yaitu kita komitmen untuk menjaga toleransi. Jadi beberapa kegiatan kita lakukan untuk bagaimana toleransi bisa tetap terjaga karena kita menyadari Indonesia adalah negara yang majemuk dari berbagai suku bangsa dan agama. Itu yang selalu kita lakukan. Acara berlangsung selama 3 hari dari tanggal 13 hingga 15 Juni. Dalam acara ini juga dilakukan pemilihan Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu Masa Bakti 2025 hingga 2030. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Selanjutnya juga nanti akan diberikan. Kita ke informasi lain, polemik kepemilikan 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara terus berlanjut. Masyarakat berharap persoalan ini bisa segera selesai dengan keputusan yang adil. Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi mendatangi kantor Gubernur Aceh. Mereka mendesak Menteri Dalam Negeri mencabut keputusannya terkait kepemilikan 4 pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Sesuai kesepakatan tahun 1992 antar Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, dan Menteri Dalam Negeri saat itu, keempat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil. Itulah sebabnya mereka bingung kalau tiba-tiba saat ini Mendagri Tito Karnavian menyebut pulau ini masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kami meminta kepada Republik Indonesia untuk mengembalikan pulau kami yang sudah dicaplok oleh sumur dan mencabut keputusan SK Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan meminta Prabowo Subianto selaku Presiden Indonesia untuk mencopot Tito Karnavian yang sudah membuat kacau bangsa Aceh. Tuntutan senada juga disampaikan pemerintah Provinsi Aceh. Pak Gubernur kita konsen untuk merebut kembali 4 pulau tersebut. Dan tentu ini kita berharap banyak kepada Pak Presiden Pak Prabowo yang sudah mengambil alih sehingga persoalan ini bisa selesai dan keempat pulau tersebut menjadi milik Aceh. Di Jakarta, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan saat ini pemerintah terus mengkaji status 4 pulau yang disengketakan. Pihaknya telah mendapat bukti baru atau novum terkait kasus ini. Namun Kemendagri belum bisa mengungkapkan ke publik karena harus terlebih dahulu dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Dalam Negeri dalam memutuskan batas wilayah dan alokasi teritori ini tidak saja menimbang faktor geografis, misalnya kedekatan secara wilayah, tetapi juga ada data fakta historis, politis, dan kemudian juga data-data sosial dan kultural. Dan perlu kami sampaikan bahwa selain data-data yang memang sudah ada, yang kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kemendagri. Dalam waktu dekat, Presiden Prabowo Subianto akan mengambil keputusan terkait kepemilikan 4 pulau tersebut. Tentu saja sesuai dengan aturan main yang ada di negara kita, maka ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, Presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan. Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik, karena kita berdialog, kita berdiskusi sebagai sesama anak bangsa. Seperti diberitakan, polemik kepemilikan 4 pulau muncul setelah Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan surat keputusan. Mendagri menyebut 4 pulau itu masuk ke wilayah Sumatera Utara. Hal inilah yang kemudian dipertanyakan banyak pihak termasuk Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala. Bahwa itu secara historis memang masuk Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Kemarin juga saya berdiskusi dengan Pak Menteri Mendagri Pak Tito mengenai hal ini. Wah tentu karena ini dirikan dengan undang-undang,
Tidak mungkin, itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen. Karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen. Kalau mau merubah itu undang-undang juga. Hanya karena analisa perbatasan. Agar persoalan tidak semakin meluas, masyarakat berharap Presiden Prabowo Subianto bisa merampungkan polemik 4 pulau ini mengeluarkan keputusan yang adil. Tim Liputan Amnesia TV melaporkan.